Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 551. Mendengar pertanyaan Ye Yuan, Guo Taokun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ini, saya benar-benar tidak tahu. Mungkin, tidak ada yang cukup bodoh untuk membunuh semua binatang iblis di sini kan? Meskipun binatang iblis ini bukan tubuh jasmani, kekuatan mereka tidak kalah sedikit pun dengan binatang iblis asli. Binatang iblis tak berujung itu. Kecuali seseorang memiliki kekuatan alam pelintas ilahi. Jika tidak, tidak ada yang berani tinggal di sini untuk membunuh semua binatang iblis. Guo Taokun merasa pertanyaan Ye Yuan ini agak sulit dijawab, jadi dia menjawabnya seperti ini. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia membunuh binatang iblis sebelumnya dan juga merasa bahwa binatang iblis ini tidak berwujud, tetapi tampaknya dibentuk dari beberapa jenis energi. Tapi kekuatan binatang iblis tadi tidak kalah sedikit pun dengan binatang iblis tier 2. Jika binatang iblis ini mencapai jumlah tertentu, bahkan para ahli alam laut jiwa juga tidak akan berani untuk berbenturan secara langsung. Mereka semua pergi ke wilayah dalam. Ayo pergi juga, kata Ye Yuan. Guo Taokun buru-buru mengikuti dan berkata kepada Ye Yuan, adik junior Ye, sangat mudah untuk melewati level pertama ini. Bagaimana kalau kita bersaing siapa yang melewati level pertama lebih dulu? Bagi Guo Taokun saat ini, binatang iblis tingkat 2 benar-benar tidak memiliki cara untuk mengancamnya. Selama dia menyerbu dengan sekuat tenaga, binatang iblis itu tidak bisa menghentikannya. Dengan keinginan untuk menang yang mengaduk-aduk dalam dirinya, Guo Taokun melahirkan pemikiran untuk sedikit bersaing dengan Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar dan berkata, jika itu melawanmu, aku benar-benar tidak memiliki banyak jaminan untuk mengalahkanmu. Tetapi untuk bersaing dalam kecepatan dengan Anda pasti akan kalah. Guo Taokun memasang wajah tidak percaya dan berkata, mungkin tidak begitu kan? Dia berada di alam laut jiwa sekarang, bahkan jika dia tidak memiliki jaminan penuh untuk memenangkan Ye Yuan, dalam hal daya tahan pertempuran dan daya ledak, dia yakin bisa melampaui Ye Yuan. Alasan mengapa Ye Yuan bisa melewati batas untuk berperang dan ketergantungan terbesarnya adalah pemahaman konsepnya yang menakutkan. Jika itu bersaing dalam kecepatan, dengan Ye Yuan menghadapi begitu banyak halangan binatang iblis tingkat 2, baginya ingin menjadi lebih cepat dari Guo Taokun, itu hampir tidak mungkin. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, ayo bersaing saja, tapi kita tidak perlu bersaing sampai titik finish, hanya menentukan pemenang yang akan dilakukan. Bagus, bersainglah kalau begitu, mulai sekarang. Suara Guo Taokun masih belum memudar, dan seluruh tubuhnya sudah melesat keluar seperti anak panah yang ditembakkan. Ye Yuan tersenyum tipis, teknik gerakannya diaktifkan, dan dia juga mengikutinya. Pada awalnya, bentangan wilayah ini bisa dibilang merupakan hamparan tanah datar yang sangat luas. Apa yang dipertandingkan oleh kedua orang ini adalah kekuatan kaki secara alami. Namun, Guo Taokun menemukan dengan cemas bahwa tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kekuatannya untuk mempercepat teknik gerakannya, Ye Yuan berada tidak jauh darinya dari awal sampai akhir. Ye Yuan seperti plester kulit anjing yang menempel padanya. Teknik gerakan Ye Yuan saat ini masih Spirit Void Shattering Space, tapi sejak memahami konsep angin, Ye Yuan menerapkan konsep angin ke dalam teknik gerakannya. Keduanya ditumpangkan, meskipun Ye Yuan hanya transformasi laut tingkat kedua saat ini, kecepatannya tidak sedikit pun lebih lambat dari kecepatan Guo Taokun. Sepanjang jalan, kedua orang itu dengan santai membunuh binatang iblis tingkat 2 di sekitar mereka, berlarian ke sana kemari sepanjang jalan. Setelah 2 jam, Guo Taokun berhenti dengan muram dan berkata kepada Ye Yuan, saya katakan, bukankah kamu terlalu aneh, kekuatan ofensifnya sangat tangguh, bahkan teknik gerakannya juga sangat aneh, saya menerobos ke alam laut jiwa sekarang dan mengolah teknik gerakan tier 4 dan benar-benar tidak dapat melepaskan Anda. Ye Yuan berhenti juga dan berkata sambil tersenyum, teknik gerakanmu ini tidak buruk, jika Anda bisa melatihnya ke Great Circle Stage, saya tidak akan bisa mengikutinya. Guo Taokun tanpa sadar memutar matanya. Dia baru saja menerobos ke alam laut jiwa belum lama ini, bagaimana mungkin dia bisa melatih teknik gerakan tingkat 4 ke tahap lingkaran besar? Hehe, meski teknik gerakanmu lebih cepat, itu juga percuma. Mulai sekarang, jumlah binatang iblis akan semakin banyak, meski teknik gerakan itu penting, daya tahan dan energi esensi adalah kunci penentu kemenangan. Guo Taokun selesai berbicara dan berlari sekali lagi. Tak lama kemudian, tentu saja, seperti yang dikatakan Guo Taokun, jumlah binatang iblis menjadi semakin banyak, hampir mengelilingi kedua orang itu. Tujuan semua orang hampir sama, dengan 300 orang di level pertama ini, peluang semua orang menabrak masih sangat tinggi. Tapi saat mereka semakin dalam dan semakin dalam,
Jeritan sengsara seniman bela diri akan terdengar dari waktu ke waktu dari lingkungan dua orang dan kemudian menghilang. Jelas, mereka diangkut keluar dari Fast Haven Pagoda. Tapi mereka yang diangkut keluar pada dasarnya adalah semua seniman bela diri alam transformasi laut. Seperti yang dikatakan Guo Taokun, level pertama ini akan menghilangkan sejumlah besar seniman bela diri. Guo Taokun adalah eksistensi puncak di antara generasi junior itu sendiri. Sekarang, terutama setelah menerobos ke alam laut jiwa, kekuatannya sangat menakutkan. Binatang iblis yang mendekatinya hampir semuanya dapat langsung dibunuh. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah binatang iblis, Guo Taokun juga secara bertahap menyingkirkan mentalitas bermain-mainnya dan mulai memperlakukan berbagai hal dengan serius. Gagal total dalam tugas sederhana bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Sekitar 2 jam lagi berlalu, Guo Taokun akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke belakang dengan matanya. Dia senang di dalam hati, karena sudah tidak ada tanda-tanda keberadaan Ye Yuan. Terbukti, Ye Yuan sudah diblokir oleh binatang iblis. Meskipun dia mengalahkan Ye Yuan dengan keuntungan dari bidang kultivasi, Guo Taokun masih merasa sangat berhasil. Keganasan Ye Yuan sebenarnya membuat orang putus asa. Terlepas dari memenangkannya dalam keadaan apapun, itu semua adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Dikepung oleh begitu banyak binatang iblis, kecepatan konsumsi energi esensi alam transformasi laut jauh lebih cepat daripada alam laut jiwa. Untuk mengurangi pengeluaran semacam ini, seniman bela diri harus hati-hati memanfaatkan energi esensi mereka sendiri. Dengan cara ini, kecepatan membunuh binatang iblis pasti akan melambat. Menerjang ke depan secara membabi buta, kecepatan konsumsi energi esensi akan melonjak beberapa kali lipat. Dengan tingkat energi esensi transformasi laut tingkat kedua Ye Yuan, itu akan habis seluruhnya dengan sangat cepat. Bagaimana mungkin orang pintar seperti Ye Yuan melakukan hal bodoh semacam ini karena kompetisi kecil? Hehe, serang ke depan untuk jarak, lalu tunggu Ye Yuan dan katakan padanya bahwa aku menang. Haha, saya benar-benar ingin melihat ekspresi dia kala bersaing. Guo Taokun sedang berbicara, tapi tangannya tidak lambat. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin binatang iblis terbunuh, dan dia menyerang ke depan sekali lagi. Setelah beberapa saat, Guo Taokun tiba-tiba menemukan bahwa binatang iblis di depan tampaknya semakin berkurang. Apa yang sedang terjadi? Berbicara secara logis, semakin jauh, seharusnya ada lebih banyak binatang iblis. Mungkinkah aku terlalu senang membunuh dan benar-benar tersesat? Itu salah, arahnya harus benar. Sangat aneh, Guo Taokun tidak bisa mengetahuinya. Dia terus berlari ke depan tetapi menemukan bahwa binatang iblis di sekitarnya menjadi semakin berkurang. Kebingungan di hatinya tumbuh. Tiba-tiba, di depannya jelas dan luas, bahkan tanpa satupun binatang iblis. Dan di depannya, Ye Yuan saat ini sedang menatapnya dengan tenang, dengan seringai lebar di wajahnya. Mengapa kamu baru di sini sekarang? Aku sudah menunggu untuk waktu yang lama, tanpa melakukan apa-apa. Saya membersihkan binatang iblis di sekitarnya dan akhirnya bisa istirahat, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Petik 2 petik 2. Guo Taokun menatap Ye Yuan dengan mata lebar, seolah-olah dia telah melihat hantu. Anda, bagaimana Anda melakukannya? Anda hanya berada di alam transformasi laut. Bagaimana mungkin Anda bisa jauh lebih cepat dari saya? Hanya setelah beberapa waktu Guo Taokun kembali sadar dan menanyakan pertanyaan ini. Bab 552, tentu saja, Ye Yuan jauh lebih cepat dari dia. Jumlah binatang iblis ini terlihat sangat mengerikan. Tetapi untuk berbicara tentang tindakan pengendalian massa, apakah ada teknik bela diri yang lebih kuat daripada 1000 kelopak mengalir Ye Yuan? Setidaknya di Endless World ini, teknik bela diri seperti itu mungkin tidak dapat ditemukan. Jika peringkat binatang iblis ini tinggi, maka lupakan saja. Jika itu hanya binatang iblis tier 2, Ye Yuan bisa dengan santai memanggil sekelompok kelopak dan itu pada dasarnya akan menjadi pembunuhan instan. Lebih penting lagi, Taosat Flowing Petals adalah jenis teknik bela diri abadi. Selama energi esensi Ye Yuan tidak habis, dia bisa terus memanggil lebih banyak kelopak di sisinya. Guo Taokun secara alami juga memiliki teknik bela diri tipe kontrol kerumunan. Tapi pertama-tama, teknik bela diri tipe crowd control memiliki pengeluaran yang luar biasa. Kedua, melepaskannya membutuhkan waktu. Kerugiannya melebihi keuntungannya. Untuk sebagian besar orang di Fast Haven Pagoda sekarang, menerobos ke tingkat kedua adalah hal yang paling penting. Guo Taokun jelas bukan pengecualian juga. Sepanjang jalan, Ye Yuan menampilkan 1000 kelopak mengalir. Kecepatan kemajuannya tidak jauh lebih lambat dibandingkan saat tanpa binatang iblis. Sebagai perbandingan, binatang iblis di depan Guo Taokun semakin banyak, kecepatannya secara alami melambat. Aku bilang kamu pasti kalah. Anda hanya harus bersikeras untuk memukul. Baiklah, Anda pergi ke tingkat kedua sendiri, aku akan mengitari tingkat pertama lagi, kata Ye Yuan.
Saat dia mengatakan ini, dia bergerak untuk pergi. Guo Taokun tertegun, apa yang harus dilingkari di tingkat pertama, level pertama telah lama diselesaikan berkali-kali, jika ada hadiah tersembunyi, itu sudah lama ditemukan oleh orang-orang, tapi sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang menemukan hadiah tambahan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, saya hanya penasaran, kamu pergi dulu. Saat dia mengatakan ini, sosok Ye Yuan melompat, menghilang di dalam kawanan binatang iblis. Guo Taokun melihat Ye Yuan bergerak bebas di antara binatang iblis. Seolah-olah itu adalah tanah tak berpenghuni, matanya menjadi sebesar piring lebar. Hanya pada saat ini dia tahu mengapa kecepatan Ye Yuan jauh lebih cepat darinya. Binatang iblis di sini sama sekali tidak memiliki kesadaran mereka sendiri dan menyerang seniman bela diri tanpa takut mati sama sekali. Tapi binatang iblis itu tidak bisa mendekati tubuh Ye Yuan. Sekelompok kelopak dengan sengaja menuai kehidupan binatang iblis itu. Mendesis, monster adalah monster, memang bukan apa yang bisa dibandingkan dengan manusia seperti kita. Setelah beberapa lama, Guo Taokun menghela nafas dan berbalik, bergegas ke kedalaman level pertama. Setelah setengah hari, di sudut terpencil tingkat pertama Fast Heaven Pagoda, Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya. Binatang iblis ini semuanya terbentuk dari sejenis energi. Membunuh binatang iblis ini sebenarnya bisa mendapatkan jejak energi jenis ini, dan jenis energi ini sebenarnya dapat diubah menjadi energi esensi, mendorong kemajuan kultivasi, benar-benar luar biasa ajaib, Ye Yuan bergumam pelan. Pada awalnya, Ye Yuan belum menyadarinya, tapi ketika dia bersaing dengan Guo Taokun, Ye Yuan membantai sejumlah besar binatang iblis dan akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Setelah binatang iblis itu terbunuh, ada seutas energi yang sangat kecil yang masuk ke dalam tubuh Ye Yuan. Gumpalan energi ini sangat kecil, itu hampir tidak terdeteksi. Jika bukan karena fakta bahwa Ye Yuan membunuh sejumlah besar binatang iblis dalam jangka waktu tertentu dan energi itu menyatu untuk membentuk seberkas kecil, Ye Yuan tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Ye Yuan juga tidak yakin apakah jenis energi ini berbahaya bagi tubuh atau tidak, jadi dia mengucapkan selamat tinggal pada Guo Taokun dan menemukan tempat rahasia untuk diselidiki. Dia dengan santai meletakkan satu set formasi arai, binatang iblis tingkat 2 itu tidak mampu menerobos masuk, kemudian dia mulai mempelajari seberkas kecil energi ini. Tetapi dengan penyelidikan ini, Ye Yuan menemukan bahwa dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia sebenarnya tidak dapat mengenali energi apa ini. Setelah gagal mengumpulkan apapun dengan banyak upaya, Ye Yuan hanya mengumpulkan energi esensi dan berusaha memaksa jejak energi itu keluar dari tubuh. Tapi Ye Yuan tidak menyangka bahwa begitu energi bersentuhan dengan energi esensi, itu benar-benar bergabung menjadi energi esensi dengan gemuruh. Ini bukan masalah sepele, Ye Yuan buru-buru ingin mengeluarkan energi tanpa nama itu. Tetapi setelah seberkas energi itu menyatu menjadi energi esensinya sendiri, itu seperti luka beracun yang ditimpakan jauh ke dalam tulang, tidak lagi dapat dipisahkan. Ye Yuan melepaskan semua keahliannya secara maksimal dan tidak bisa melakukan apapun terhadap massa energi tanpa nama itu. Tetapi massa energi itu hanya diam-diam berbaring di lautan energi esensinya dan tidak melakukan tindakan berlebihan. Baru setelah itu, pikiran Ye Yuan sedikit tenang. Kemudian, Ye Yuan mungkin juga mengedarkan Spirit Bristle 9 yang Divine Art dan mulai memurnikan massa energi esensi itu. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah energi tanpa nama itu benar-benar bereaksi. Tak lama kemudian, energi tanpa nama sebenarnya dimurnikan menjadi energi esensi. Itu membuat batas Ye Yuan melonggarkan jejak. Ini membuat Ye Yuan sangat terkejut. Meskipun Ye Yuan telah membunuh banyak binatang iblis, energi tanpa nama yang diperoleh adalah titik yang sangat-sangat kecil. Ye Yuan secara internal melihat jejak energi esensi itu. Tampaknya sedikit berbeda dari energi esensi yang awalnya dia kembangkan. Tapi apa bedanya, Ye Yuan tidak bisa menentukannya. Untuk benar-benar mengatakannya, Ye Yuan memiliki perasaan bahwa energi esensi semacam ini tampaknya lebih kuat daripada energi esensi yang dia kembangkan sebelumnya. Jenis energi ini sebenarnya dapat mempromosikan energi esensi. Lalu apakah saya tidak dapat menggunakan energi ini untuk menjalani kultivasi? Guo Taokun berkata bahwa level pertama ini tidak memiliki hadiah tambahan. Mungkinkah ini adalah keuntungan tersembunyi dari level pertama? Hanya saja jenis energi ini. Hanya ada apa di dunia ini? Mengapa bahkan saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ye Yuan berpikir lama dan tidak tahu alasannya. Namun menurutnya energi ini tidak boleh berbahaya bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, dia membuat keputusan yang berani, bunuh semua binatang iblis di tingkat pertama. Karena jenis energi ini dapat meningkatkan kultivasi, bagaimana mungkin Ye Yuan membiarkannya lewat begitu saja? Ketika tentara tiba, gunakan seorang jenderal untuk mencegah mereka. Saat air naik, bangun bendungan dengan tanah. Jika beberapa masalah benar-benar terjadi, pikirkan saja cara untuk menyelesaikannya di masa depan.
Di luar pagoda Vast Heaven, leluhur tua sekte itu semua menatap layar cahaya, ingin melihat sejauh mana kemajuan junior mereka sendiri. Seseorang memasuki level kedua, siapa Liu Hong? Dia sebenarnya yang pertama memasuki level kedua. Yang pertama bergegas ke tingkat kedua sebenarnya bukan murid kepala 3 sekte, dari mana Liu Hong ini muncul. Tingkat kedua benar-benar kosong sekarang, oleh karena itu, nama Liu Hong sangat mencolok. Nama ini muncul tiba-tiba, membuat semua orang merasa agak lengah, karena sebelumnya, tidak ada yang pernah mendengar nama ini. Ekspresi leluhur tua 3 sekte sangat jelek, mereka merasa wajah mereka ditampar. Tidak apa-apa jika Ye Yuan mengerikan, dari mana Liu Hong ini muncul, untuk benar-benar menang atas 3 sekte. Orang harus tahu bahwa Qin Yan dan Guo Taokun mereka semua berada di alam laut jiwa sekarang, di antara generasi junior, mereka harus menyapu semua orang. Tapi sekarang, mereka benar-benar dilampaui oleh bocah tak dikenal. Saya memiliki kesan tentang Liu Hong ini. Tampaknya menjadi kultivator pengembara. Selama pemilihan seniman bela diri pengembara, penampilan orang ini sangat mencengangkan. Dia langsung membuat semua orang kewalahan dan mendapatkan hak untuk memasuki pagoda surga luas dengan status tempat pertama, untuk berpikir bahwa dia masih menahan diri selama pemilihan. Kekuatannya sebenarnya sangat hebat, kata sesepuh dari sekte bela diri surgawi. Dia adalah pemeriksa utama yang bertanggung jawab atas pemilihan kultivator pengembara dan memiliki kesan tentang Liu Hong ini. Cepat lihat, Qin Yan ketiganya hampir bergegas ke tingkat kedua pada saat yang sama. Pada saat ini, seseorang berseru. Hanya setelah melihat trio Qin Yan memasuki tingkat kedua dekat di belakang Liu Hong, ekspresi wajah ketiga leluhur tua itu menjadi sedikit lebih baik. Bab 553. Meskipun orang pertama yang bergegas ke tingkat kedua mungkin tidak berarti bahwa dia pasti yang terkuat, sampai batas tertentu, itu juga menarikkan beberapa masalah. Oleh karena itu, mengapa Liu Hong bisa menjadi yang pertama bergegas ke tingkat kedua? Setidaknya itu menunjukkan bahwa kekuatannya sangat tangguh. Saya tidak berpikir bahwa di antara para kultivator pengembara, seorang junior jenius benar-benar muncul juga. Qi Hai membelai janggutnya dan tersenyum. Untuk Endless World saat ini, semakin banyak jenius seperti ini, semakin baik jadinya. Mungkin hanya momen keberuntungan, kata Qin Hong Tao dengan mendengus dingin. Semakin banyak nama menghilang dari tingkat pertama, alis Ren Xinchun tidak bisa menahan diri untuk tidak merajut. Dia terus menatap nama Ye Yuan. Tapi nama Ye Yuan tidak memiliki tanda-tanda bergerak. Terlepas dari bagaimana nama orang lain bergerak, nama Ye Yuan tetap belum muncul dari awal sampai akhir. Pada saat ini, seseorang juga bereaksi dan bertanya, di mana Ye Yuan? Dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah memasuki level kedua sejak lama kan? Namanya masih di tingkat pertama, saya ingin tahu apa yang terjadi, kata Ning Yixian. Tidak mungkin kan, Ye Yuan yang mampu membunuh seorang ahli alam laut jiwa sendirian. Bagaimana mungkin dia bisa terjebak di level pertama? Mungkin dia tertunda karena beberapa hal, tidak ada apa-apa di tingkat pertama. Bisa ditahan oleh apa? Apakah mungkin itu? Ye Yuan dapat membunuh ahli alam laut jiwa karena daya ledaknya sangat besar. Namun untuk naik ke level kedua, yang dibutuhkan adalah energi esensi yang melimpah dan daya tahan yang lama. Pada aspek ini, Ye Yuan hanyalah transformasi laut tingkat kedua. Dia mungkin akan dirugikan. Apa yang dikatakan orang ini masuk akal. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk terdiam ketika mendengar itu. Ekspresi Ren Xinchun sangat jelek. Dia sangat memikirkan Ye Yuan dan merasa bahwa Ye Yuan akan memberinya kejutan yang luar biasa. Jika Ye Yuan sudah tertinggal di level pertama, kesulitan level di belakang akan semakin besar. Bagaimana Ye Yuan akan melewatinya? Ren Xinchun sudah terlihat buruk sebelumnya. Cao Fang sudah tersingkir di level pertama. Meskipun Ren Dong berhasil mencapai level kedua, dia agak tertinggal dalam hal waktu. Bahkan jika Ye Yuan gagal, maka kota Wufang akan benar-benar dipermalukan. Dengan suara mendesah, pada akhirnya, pagoda surga luas ini masih terlalu berlebihan untuk alam transformasi laut. Melewati pos pemeriksaan pagoda surga luas ini perlu dilakukan dalam satu tarikan napas. Semakin banyak waktu tercecer, semakin tidak menguntungkan. Jika Ye Yuan dia terus berlama-lama, begitu energi esensinya habis, kemungkinan akan sangat sulit untuk melewati level pertama. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa surga yang dipilih seperti Ye Yuan akan benar-benar menderita kekalahan telak di tingkat pertama. Untuk sementara waktu, orang-orang di sekitar dan yang menyaksikan semuanya berdiskusi dengan suara rendah. Dengan berlalunya waktu, mereka jelas semakin tidak optimis tentang Ye Yuan. Hati orang selalu seperti ini. Ye Yuan bangkit dengan sangat cepat seperti komet. Beberapa leluhur tua sekte kurang lebih masih memiliki kecemburuan di hati mereka. Sekarang, melihat Ye Yuan akan tersingkir di tingkat pertama, meskipun mereka tidak akan mengungkapkannya terlalu jelas, masih ada beberapa sombong dalam kata-kata mereka dan yang tersirat.
Bagaimana mungkin Ren Xinchun tidak melihat keangkuhan atas kemalangan orang lain dalam kata-kata orang-orang ini, dia bahkan lebih panik di dalam hatinya. Ye Yuan, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak bisa melewati level pertama? Ren Xinchun berkata dengan cemas di dalam hatinya. Waktu perlahan mengalir, nama-nama yang tersisa di tingkat pertama menjadi semakin berkurang. Tapi di antara orang-orang ini, praktis tidak ada yang bisa naik ke tingkat kedua. Semua nama itu langsung lenyap, terbukti, mereka sudah dikirim oleh Fast Heaven Pagoda. Akhirnya, nama terakhir di tingkat pertama selain Ye Yuan menghilang, ditendang oleh Fast Heaven Pagoda. Di tingkat pertama, hanya Ye Yuan yang tersisa pada saat ini. Tingkat kedua tertutup rapat oleh orang-orang, sementara di tingkat pertama, nama Ye Yuan menjadi sangat menarik perhatian. Kekuatan Ye Yuan masih sangat kuat di antara alam transformasi laut. Dia benar-benar bertahan selama sehari semalam, hanya saja, siapa yang tahu berapa lama dia bisa bertahan pada akhirnya, tingkat pertama memiliki batasan waktu hanya 3 hari. Jika seseorang tidak dapat mencapai tingkat kedua dalam 3 hari, mereka masih akan ditendang oleh Fast Heaven Pagoda. Binatang iblis di sekitar pintu masuk ke tingkat kedua akan menjadi semakin banyak. Agar Ye Yuan ingin melewatinya, itu mungkin penuh dengan banyak kesulitan. Berbeda dari yang dibayangkan orang-orang ini, binatang iblis di sekitar pintu masuk ke tingkat kedua sudah berkurang. Di tingkat pertama, hanya Ye Yuan saja yang tersisa. Dia memiliki kendali bebas dan melepaskan Taosat Flowing Petals, dengan sengaja menuai kehidupan binatang iblis itu. Kelopak yang memenuhi langit seperti belalang. Area yang mereka lewati, tidak ada makhluk hidup yang selamat. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa binatang iblis ini tidak dapat dibunuh sepenuhnya. Tapi setelah dia membantai sepanjang hari, dia akhirnya menyadari bahwa binatang iblis ini menjadi tersebar tipis. Sangat jelas, jumlah binatang iblis berkurang. Selanjutnya, Ye Yuan menemukan bahwa binatang iblis ini secara otomatis akan berkumpul di pintu masuk ke tingkat kedua untuk mencoba menghentikannya memasuki tingkat kedua. Namun, tujuan Ye Yuan sama sekali bukan level kedua, itu untuk membunuh binatang iblis ini untuk mendapatkan energi tanpa nama itu. Aku ingin tahu efek seperti apa yang akan terjadi dengan membunuh semua binatang iblis di tingkat pertama, kata Ye Yuan sambil tertawa. Tentu saja, semakin sedikit itu relatif, di sekitar Ye Yuan, masih ada banyak binatang iblis yang mengelilinginya sekarang. Bahkan jika Ye Yuan ingin keluar dari pengepungan sekarang, itu sudah tidak praktis. Saat ini, sudah tidak ada seniman bela diri lain di tingkat pertama, hanya Ye Yuan saja yang tersisa. Dan binatang iblis ini sepertinya merasakannya, berkumpul di sekitar Ye Yuan tanpa henti. Meskipun jumlah total binatang iblis berkurang, dalam radius area lokal, binatang iblis semakin banyak. Tapi Ye Yuan tidak keberatan sama sekali, binatang iblis ini sama sekali tidak dapat mendekati tubuhnya. Sama seperti ini, Ye Yuan menghabiskan 2 hari terus-menerus di tengah pembantaian. Hanya Ye Yuan yang dapat bertahan selama 2 hari di bawah konsumsi energi esensi berintensitas tinggi. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati karena kehabisan energi esensi. Karena dia ingin membunuh semua binatang iblis, Ye Yuan secara alami membuat persiapan sejak lama. Makanya, dia sangat hemat saat menggunakan energi esensi. Namun, meski begitu, energi esensinya sudah mendekati titik terendah pada akhir 2 hari ini. Binatang iblis menjadi semakin berkurang, tetapi serangan Ye Yuan jelas menjadi lamban juga. Huf. Sepertinya aku masih harus mengeluarkan 1 pil obat, Ye Yuan berkata tanpa daya. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa mengandalkan energi esensi tubuhnya untuk bertahan. Siapa yang tahu bahwa jumlah binatang iblis di tingkat pertama ini terlalu menakutkan, disembelih selama 2 hari dan tidak dapat selesai membunuh juga. Pada saat ini, jika Ye Yuan masih tidak mengkonsumsi pil obat untuk memulihkan energi esensi, dia sudah tidak dapat melanjutkan. Jari Ye Yuan bergerak-gerak, sebuah pil obat muncul di tangannya. Namun, saat Ye Yuan berencana menelan pil obat, adegan yang membuatnya tercengang terjadi. Pil obat itu sebenarnya seperti lapuk oleh angin, hancur menjadi bubuk. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan itu menghilang. Persetan dengan semua ini, tidak mungkin. Apakah di dalam Fast Heaven Pagoda ini, penggunaan pil obat tidak diperbolehkan? Mengapa tidak ada yang memberitahuku sebelumnya? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dengan tidak percaya, Ye Yuan mengeluarkan pil obat lagi. Memang, itu langsung terkikis oleh angin. Kali ini, aku benar-benar membuat kesalahan. Ye Yuan menatap dengan mata terbelalak dan mulutnya menganga pada hal yang terjadi di depan matanya saat dia berkata dengan senyum pahit. Bab 554, Ye Yuan berani melawan pertempuran langsung selama ini, karena ketergantungan terbesarnya adalah pil obat. Tapi Ye Yuan tidak akan pernah menyangka bahwa Fast Heaven Pagoda ini benar-benar dapat mengikis pil obat yang dia sempurnakan hanya dengan hembusan angin. Ini hanyalah sesuatu yang tidak pernah terdengar.
Tanpa pil obat untuk mengisi energi esensi Ye Yuan akan segera habis. Ini pertama kalinya dia menghadapi hal yang aneh. Untuk sesaat, dia juga tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Mungkinkah dia benar-benar akan dibunuh oleh binatang iblis tingkat 2 ini karena kehabisan energi esensi? Jika dia dipindahkan keluar, bukankah itu akan menjadi lelucon seluruh Endless World? Meskipun Ye Yuan tidak peduli dengan pandangan orang lain, metode gagal semacam ini, bahkan dia sendiri tidak dapat menerimanya juga. Brengsek, aku harus berjuang habis-habisan. Ye Yuan mengertakkan gigi dan benar-benar mengeluarkan semua energi esensinya yang tersisa. Untuk sesaat, kelopak yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Ye Yuan. Pada saat yang sama, Ye Yuan mendorong Spirit Bristle 9 yang Divine Art hingga batasnya, menyempurnakan energi tanpa nama yang diserap ke dalam tubuhnya. Proses kultivasi seniman bela diri sebenarnya adalah proses membelah dantian. Ketika tidak menggunakan teknik bela diri, sirkulasi energi esensi dalam tubuh akan membentuk siklus peredaran darah, mencapai keseimbangan halus dengan saripati langit dan bumi dunia luar. Tapi sekali teknik bela diri digunakan, pengeluaran energi esensi dalam tubuh seniman bela diri akan meningkat secara drastis. Kecepatan mengubah intisari dunia luar menjadi energi esensi di dalam tubuh tidak bisa mengejar kecepatan konsumsi. Semakin kuat teknik bela diri, semakin besar pengeluaran energi esensi, mengisi ulang akan menjadi lebih lambat. Meskipun kontrol energi esensi Ye Yuan sangat besar, untuk teknik bela diri seperti kelopak 1000 mengalir, konsumsinya juga sangat besar. Hanya Ye Yuan yang bisa menggunakan teknik bela diri ini selama 2 hari berturut-turut. Saat ini, kecepatan penyerapan Ye Yuan sudah tidak bisa mengimbangi kecepatan konsumsi. Hanya dengan memurnikan energi tanpa nama ini menjadi energi esensi, dia dapat menyelesaikan bahaya yang akan segera terjadi. Melalui 2 hari menyerap, di dalam tubuh Ye Yuan sudah mengumpulkan energi tak bernama yang cukup besar. Tetapi dibandingkan dengan pengeluaran Ye Yuan saat ini, energi tanpa nama yang diubah menjadi energi esensi sama seperti mencoba memadamkan sekeranjang kayu bakar dengan secangkir air. Namun saat ini, Ye Yuan sudah tidak memiliki alternatif lain. Dia hanya bisa melakukan upaya terakhir untuk memperbaiki situasi tanpa harapan. Bertahan beberapa saat lebih lama adalah usaha yang kritis, setidaknya itu lebih baik daripada kelelahan sampai mati. Itu lebih baik daripada ditendang oleh Fast Heaven Pagoda, dan kemudian dia menjelaskan kepada orang lain bahwa dia berlagak sok, ingin membunuh menyelesaikan semua binatang iblis di tingkat pertama, dan ini mengakibatkan energi esensinya terkuras dan dia terbunuh oleh binatang iblis. Di bawah pemurnian hiruk-pikuk Ye Yuan, energi tanpa nama itu akhirnya diubah menjadi energi esensi sedikit demi sedikit, mengalir ke lautan energi esensi. Energi esensi ini memasuki lautan energi esensi secara sewenang-wenang, menyatu bersama dengan jejak energi esensi yang sebelumnya disempurnakan oleh Ye Yuan. Menambahkannya, itu hanya sebesar tepi mangkuk. Melihat situasi seperti ini, Ye Yuan tidak bisa menahan senyum pahit. Sedikit energi esensi ini tidak cukup baginya untuk bertahan lama. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa dia membantai binatang iblis selama 2 hari 2 malam, dan dia sebenarnya hanya mengumpulkan sedikit energi tanpa nama ini. Bukankah benda ini terlalu berharga? Tak lama kemudian, Tosat Flowing Petals yang Ye Yuan buat sebelum ini akhirnya habis. Binatang iblis itu menyerbu ke depan sekali lagi tanpa takut mati. Ye Yuan tidak berdaya dan hanya bisa memutar metode kultivasinya, mengumpulkan energi esensi di lautan energi esensinya yang diubah dari sedikit energi tanpa nama itu. Namun, sesuatu yang membuat Ye Yuan canggung terjadi sekali lagi. Dia memutar metode kultivasinya dan sebenarnya hanya mengumpulkan setetes energi esensi tanpa nama. Tidak mungkin, ini terlalu banyak penipuan. Apa yang bisa dilakukan oleh satu tetes energi esensi? Ye Yuan hampir putus asa. Dia membunuh binatang iblis dengan susah payah sampai sekarang hanya demi mengumpulkan energi tanpa nama ini. Pada akhirnya, dia sebenarnya hanya bisa memobilisasi sedikit energi esensi. Ini benar-benar ironi. Jika dia tersingkir seperti ini, Ye Yuan benar-benar harus menemukan tempat untuk memasuki pengasingan tertutup selama 20 tahun dan terlalu malu untuk keluar dari pengasingan. Tapi di saat berikutnya, mata Ye Yuan menyempit, setelah setetes energi esensi memasuki meridian, tiba-tiba menghilang. Ye Yuan belum bereaksi ketika Tosat Flowing Petals yang lebih mengerikan jika dibandingkan dengan sebelumnya muncul tanpa tanda-tanda seperti ini. 1000 kelopak mengalir tiba-tiba meletus, praktis menyapu bersih binatang iblis di sekitarnya secara instan. Ini, situasi macam apa ini? Kali ini, Ye Yuan benar-benar tidak masuk akal. Sejak memasuki Fast Heaven Pagoda, terlalu banyak hal yang melebihi harapannya terjadi, lebih dari apa yang bisa dia tangani. Dan semua yang terjadi di depan matanya jelas membuatnya tidak bisa mengerti juga. Satu tetes energi esensi benar-benar dapat mengeluarkan serangan yang begitu mengerikan. Selanjutnya,
dia melepaskan Tausat Flowing Petals kali ini praktis selesai seketika. Mungkinkah jenis energi esensi ini bisa menggunakan teknik bela diri secara instan? Selain itu, Tausat Flowing Petals kali ini, terlepas dari apakah itu kekuatan atau jangkauan, semuanya jauh lebih kuat dari yang dia gunakan sebelumnya. Meskipun agak tidak bisa dimengerti, tanpa diragukan lagi, Ye Yuan mengambil harta karun. Orang harus tahu bahwa ketika seniman bela diri menggunakan teknik bela diri, tidak peduli seberapa murni dan sederhananya, itu juga tidak mungkin untuk mencapai cash instan. Energi esensi keluar dari lautan energi esensi dan bersirkulasi di dalam meridian sesuai dengan metode teknik bela diri, bekerja bersama dengan saripati langit dan bumi, dan kemudian melepaskannya. Di antara ini, ia harus melalui serangkaian transformasi. Dan transformasi semacam ini secara alami membutuhkan waktu untuk dieksekusi. Semakin kuat teknik bela diri, semakin banyak waktu yang dibutuhkan juga. Sangat jelas, di bawah situasi di mana kekuatan teknik bela diri itu sama, semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan skill, semakin menguntungkan. Dan jenis energi esensi ini tidak hanya dapat mencapai teknik bela diri instan, tetapi juga tampaknya memiliki efek mempromosikan dan memperkuat teknik bela diri. Itu terlalu sesat. Sepertinya menghabiskan waktu yang lama tidak sia-sia pada akhirnya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Seperti yang dia katakan, dia menyebarkan energi esensi tanpa nama itu lagi. Tausat Flowing Petals tiba-tiba meletus sekali lagi, membantai banyak binatang iblis. Ye Yuan memang tangguh, untuk benar-benar bisa bertahan hingga 3 hari, meskipun dia tidak bisa melewati level pertama, itu juga cukup untuk dibanggakan. Masih ada 2 jam, dan itu akan menjadi 3 hari penuh. Bahkan jika dia masih tidak terluka, dia masih akan ditendang secara otomatis oleh Fast Heaven Pagoda. Sepertinya dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya, jadi dia menemukan tempat untuk beristirahat dan merehabilitasi untuk diam-diam menunggu waktu 3 hari untuk bangun. Sangat disesalkan, jenius seperti ini sebenarnya bahkan tidak menyelesaikan level pertama. Di alam mistik surga yang luas, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Beberapa benar-benar merasa kasihan pada Ye Yuan, sementara yang lain merasa senang atas kemalangannya. Tapi bagaimanapun juga, mereka semua tidak menyangka bahwa Ye Yuan bisa melewati level pertama. Terlepas dari alasan apa Ye Yuan harus bertahan di tingkat pertama, waktu 3 hari juga cukup baginya untuk menyelesaikannya. Para seniman bela diri yang berada di tingkat kedua sekarang, ada sebagian kecil yang juga berada di alam transformasi laut, bahkan mereka bisa menyelesaikan level pertama, tapi Ye Yuan tidak bisa menyelesaikannya. Itu hanya bisa menunjukkan bahwa kekuatan Ye Yuan kurang. Wajah tua Ren Xinchun hitam seperti dasar pot, dia tidak akan pernah mengira bahwa perjalanan ke pagoda surga luas kali ini, mereka datang dengan suasana hati yang gembira tetapi pulang dengan kecewa, mereka akan pulang ke rumah begitu cepat. Dan Ye Yuan yang dia beri harapan tinggi sebenarnya bahkan tidak bisa menyelesaikan level pertama, hampir mencapai 3 hari segera, Ye Yuan sudah tidak ada harapan lagi, ya, sangat disesalkan, kalian, lihat, nama Ye Yuan menghilang, waktu 3 hari sudah habis, Ye Yuan mungkin sudah diangkut keluar. Kalau begitu ayo kita cari dia. Tunggu, kalian lihat, nama Ye Yuan muncul di tingkat kedua, dia benar-benar melewatinya di saat-saat terakhir. Bab 555, bocah busuk ini, membuatku ketakutan, Ren Xinchun akhirnya menghela nafas lega diam-diam di dalam hatinya. Bahkan jika dia telah mengalami badai dan ombak besar yang tak terhitung jumlahnya, jantungnya masih melompat ke tenggorokannya lebih awal. Jika Ye Yuan ditendang seperti ini, maka wajahnya akan hancur berantakan. Untungnya, Ye Yuan akhirnya naik ke level kedua di detik terakhir. Situasi macam apa ini? Ye Yuan dia benar-benar menyerbu ke tingkat kedua di saat-saat terakhir. Ya, jika dia sudah lama memiliki kekuatan ini, mengapa tidak masuk lebih awal? Tetapi jika dia tidak memiliki kekuatan ini, bagaimana dia bisa masuk ke dalam pada akhirnya? Ye Yuan ini benar-benar, dia membersihkan Fast Heaven Pagoda sambil benar-benar menggoda dengan sensasi seperti ini. Seseorang harus mengakui bahwa Ye Yuan menggoda dengan naik roller coaster ini memang membuat banyak orang merasa jatuh dari atas awan, menggembirakan hingga maksimal. Sebenarnya banyak orang yang sudah siap untuk menonton tontonan itu. Pada akhirnya, Ye Yuan bisa menyelesaikan level pertama. Ini membuat orang-orang yang bersiap menonton pertunjukan tiba-tiba merasa sangat bosan. Itu tidak benar, berbicara secara logis, dengan kekuatan Ye Yuan, tidak mungkin untuk tidak menyelesaikan level pertama. Tapi mengapa dia hanya terburu-buru di saat-saat terakhir? Sebenarnya apa yang dia lakukan di dalam? Qin Hongtao juga sangat pusing dengan tindakan Ye Yuan. Pemikiran mereka sebelumnya juga sangat sederhana. Mereka berpikir bahwa energi esensi Ye Yuan tidak cukup melimpah, atau hanya daya ledaknya yang besar dan sebenarnya daya tahannya kurang. Memikirkannya dengan hati-hati sekarang, Ye Yuan seharusnya tidak seperti ini. Tapi untuk waktu yang lama,
Apa yang dilakukan Ye Yuan di tingkat pertama? Tatapan Qi Hai terpaku pada nama Ye Yuan. Tiba-tiba, dia punya beberapa tebakan. Bocah ini tidak akan membuat dirinya marah kan? Di dalam tingkat kedua, Ye Yuan menunjuk satu jari dan membunuh binatang iblis berbentuk singa. Alisnya tidak bisa menahan kerutan. Apakah binatang iblis pelindung tingkat kedua adalah Aurora Electric Lion? Itu cukup sulit untuk dihadapi. Aurora Electric Lion adalah sejenis binatang iblis tier 3. Tidak hanya kecepatannya yang luar biasa tidak normal, serangannya bahkan membawa atribut petir, agak jahat. Aurora Electric Lion secara alami tidak berarti apa-apa bagi Ye Yuan, tetapi memikirkan jumlah mengerikan di tingkat pertama, bahkan Ye Yuan pun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Meskipun binatang iblis di Fast Heaven Pagoda bukanlah tubuh jasmani, atribut dan kekuatan mereka tidak berbeda dengan dunia luar. Untungnya, beberapa Aurora Electric Lions yang Ye Yuan bunuh semuanya hanyalah tahap awal tier 3. Jika level ini semua adalah Aurora Electric Lions tahap awal tier 3, itu mungkin bukan tanpa kemungkinan untuk mengalahkannya. Meski begitu, kesulitan level kedua ini membuat level pertama tertinggal beberapa grade. Binatang iblis tier 3 dan binatang iblis puncak tier 2 berada pada level yang sama sekali berbeda. Tidak heran Lu Linfeng hanya berhasil mencapai level ke-7 juga, maju ke atas pada tingkat kesulitan ini, betapa menakutkannya ketika tiba di tingkat ke-9, kata Ye Yuan dengan desahan emosional. Memikirkannya, Ye Yuan masih memutuskan untuk memasuki level ketiga setelah membunuh semua binatang iblis. Daya pikat energi esensi tanpa nama terlalu besar bagi Ye Yuan. Sebelumnya di tingkat pertama, dia hanya menggunakan beberapa tetes energi esensi tanpa nama dan membunuh semua binatang iblis. Setelah menyerap energi tanpa nama dari binatang iblis itu, Ye Yuan menemukan bahwa alamnya sendiri tidak dapat lagi dikendalikan, jadi dia mengikuti momentum dan memilih untuk menerobos. Dengan terobosan ini, Ye Yuan langsung dibebankan ke puncak transformasi laut tingkat ketiga, sedikit lagi untuk mencapai transformasi laut tingkat keempat. Ye Yuan secara mengejutkan menemukan bahwa energi esensi tanpa nama ini benar-benar memiliki efek membuka lautan energi esensinya. Awalnya, menurut perkiraannya, transformasi laut tingkat ketiga harus memiliki lautan energi esensi setinggi 90 kaki. Tapi sekarang, laut energi esensi Ye Yuan sudah terbuka hingga 100 kaki. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana itu hanya keliling 10 kaki. Agar lautan energi esensi Ye Yuan terbuka dan membentuk kondensasi roh yang sempurna, bahkan hanya membuka sebagian kecil lagi juga sangat sulit. Orang harus tahu bahwa lautan energi esensi Ye Yuan sebelumnya sudah hampir sama dengan jenius muda puncak alam ilahi. Sekarang, membuka keliling 10 kaki lebih, itu sudah melampaui para jenius itu dengan kepastian mutlak. Ye Yuan menemukan bahwa energi esensi tanpa nama ini benar-benar misterius. Terlepas dari teknik bela diri instan dan memperkuat teknik bela diri, itu sebenarnya memiliki efek membuka lautan energi esensinya. Dia tidak tahu apa asal-usul energi esensi tanpa nama ini, dan fungsi lain apa yang masih dimilikinya, tapi Ye Yuan berani berasumsi bahwa jenis energi esensi ini benar-benar harta tingkat yang menantang surga. Setidaknya di alam ilahi, Ye Yuan belum pernah mendengar energi esensi khusus apapun yang dapat memiliki begitu banyak efek peningkatan. Ye Yuan semakin penasaran dengan asal-usul Fast Heaven Pagoda ini. Itu hanyalah gudang harta karun. Mengabaikan hal-hal lain, energi esensi tanpa nama ini saja sudah cukup untuk membuat semua seniman bela diri menjadi gila. Setelah merenung sejenak, Ye Yuan mulai berjalan ke wilayah dalam tingkat kedua. Karena yang lain masuk 2 hari lebih awal darinya, mereka mungkin akan bergegas ke tingkat ketiga saat ini. Area pintu masuk ini secara alami sudah kosong dari orang. Tapi Ye Yuan belajar untuk lebih berhati-hati kali ini. Dia menyerap dan memurnikan energi esensi tanpa nama sambil membunuh Aurora Electric Lions untuk mempertahankan energi esensi yang cukup. Dengan kehebatan Spirit Bristle 9 yang Divine Art, selama Ye Yuan tidak mengeluarkannya secara berlebihan seperti di tingkat pertama, masalah pengeringan energi esensi tidak akan muncul. Ye Yuan berencana untuk membunuh sekelompok singa listrik Aurora terlebih dahulu, kemudian menyerap sebagian energi tanpa nama dan memanfaatkan momentum untuk menerobos ke transformasi laut tingkat keempat. Dia kemudian akan menuju pintu masuk ke tingkat ketiga. Aurora Electric Lion ini juga mengandung jejak energi tanpa nama. Selain itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan binatang iblis tingkat pertama. Jika dia bisa membunuh semua Aurora Electric Lions di level kedua, Ye Yuan bisa memurnikan banyak jenis energi tanpa nama ini bahkan saat mengeluarkannya. Di area pintu masuk tingkat ketiga, puluhan seniman bela diri dikelilingi oleh banyak Aurora Electric Lion. Situasi pertempuran sangat memprihatinkan. Dalam pertarungan, ada seniman bela diri yang dibunuh oleh Aurora Electric Lions sesekali dan diangkut keluar dari Fast Heaven Pagoda. Pada tingkat kedua ini, semua seniman bela diri merasa semakin tertekan.
bahkan para ahli alam laut jiwa tidak terkecuali. Meskipun singa elektrik aurora ini tidak dapat mengancam mereka, bagi mereka untuk ingin bersantai seperti di tingkat pertama tidak dapat dilakukan. Qin Yan dengan santai menebaskan pedang dan membunuh beberapa aurora elektrik Lions, tapi tatapannya menatap Liu Hong di depan. Saya tidak tahu dari mana orang ini muncul, kekuatannya sebenarnya sangat tangguh, seorang kultivator pengelana sebenarnya bisa berkultivasi ke tingkat seperti itu juga, kata Qin Yan. Aku punya perasaan bahwa dia masih mempertahankan kekuatannya sekarang. Dia seharusnya berencana menggunakannya di belakang, di sampingnya, Guo Taokun juga terlihat serius. Hehe, siapa di antara kita bertiga yang tidak memiliki kartu truf sendiri? Ketika saatnya tiba, kita mungkin harus menggunakannya untuk menerjang ke level kelima, Qin Yan berkata sambil tersenyum. Guo Taokun sedikit mengangguk dan tiba-tiba berkata, oh, benar, setelah aku berpisah dengan Ye Yuan di tingkat pertama, aku tidak pernah melihatnya selama ini. Pernahkah kamu melihatnya? Qin Yan tercengang dan baru sadar kembali sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak melihatnya, dengan kekuatannya, dia seharusnya sudah sampai di sini sejak lama. Iya, saya mencari masalah bersaing dalam kecepatan membunuh binatang iblis satu kali di tingkat pertama dengannya. Hasilnya adalah kekalahan telak, aku merasa bahkan Liu Hong mungkin juga tidak lebih cepat dari Ye Yuan, kata Guo Taokun. Qin Yan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kamu benar-benar mengambil jalan menuju kehancuran, kehebatan Ye Yuan tidak hanya tercermin dengan membunuh alam laut jiwa, lupakan saja, dia seharusnya tidak membutuhkan kita untuk khawatir. Ayo masuk ke level berikutnya dengan cepat, binatang iblis di sini semakin banyak sekarang. Bab 556 itu Liu Hong lagi, dia yang pertama memasuki level ketiga. Liu Hong ini sangat kuat, untuk benar-benar mengalahkan murid kepala 3 sekte 2 kali dan menjadi yang pertama naik ke level berikutnya. Apa sebenarnya latar belakang Liu Hong ini, untuk benar-benar menjadi sangat kuat? Diduga, dia berasal dari sekte kecil, tapi sekte asalnya kemudian dihancurkan, dia seharusnya mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan sesudahnya, begitulah cara dia dapat memiliki kekuatannya saat ini. Ketenaran bisa menjadi pedang bermata dua, Liu Hong yang awalnya tidak tercatat dan tanpa nama menjadi terkenal hanya dalam satu gerakan kali ini, sejarahnya secara alami digali dengan sangat cepat juga. 3 sekte yang memilih seniman bela diri keliling ini tentu saja tidak akan memilih mereka begitu saja. Mereka pasti akan memberlakukan penyaringan ketat pada seniman bela diri ini, termasuk masa lalu mereka. Tidak peduli apa, mengalahkan murid kepala 3 sekte 2 kali berturut-turut sudah cukup baginya untuk menjadi bahan pembicaraan semua orang. Suatu saat bisa dikatakan kebetulan, jika itu 2 kali, maka itu mungkin bukan kebetulan atau keberuntungan yang bisa menjelaskan. Sebagai perbandingan, Ye Yuan yang menjadi topik terpanas pada awalnya tidak lagi populer saat ini. Tidak ada yang akan memperhatikan kegagalan, Ye Yuan memasuki level kedua di saat terakhir sudah tidak dipandang optimis oleh banyak orang. Pagoda surga luas ini selalu tentang berjuang untuk nomor 1, belum terdengar siapa yang ingin bertarung untuk tempat terakhir. Awalnya, semua orang berharap Ye Yuan menciptakan keajaiban, tapi sekarang, mereka memfokuskan pandangan mereka pada Liu Hong. Sebenarnya, 3 tingkat pertama Fast Heaven Pagoda tidak terlalu menarik untuk dilihat. Tidak ada sedikitpun ketegangan tentang talenta luar biasa seperti Qin Yan, Guo Taokun, dan Yin Yan Hua yang melewati 3 level pertama. Jika seseorang harus mengatakan apa yang layak ditonton, hanya siapa yang akan menjadi orang pertama yang naik ke level berikutnya. Awalnya, semua orang paling optimis tentang Ye Yuan, tapi Ye Yuan benar-benar tinggal di tingkat pertama sendirian selama 3 hari penuh. Kemudian, semua orang memfokuskan mata mereka pada murid kepala 3 sekte dan tidak mengharapkan kuda hitam besar untuk benar-benar menyerang, mengalahkan murid 3 sekte. Uji coba Fast Heaven Pagoda kali ini bisa dikatakan salah satu saat yang paling seru dan menggembirakan, itu dibuka untuk orang lain di luar 3 sekte. Bagi 3 sekte, mereka jelas tidak ingin murid mereka sendiri kalah di wilayah mereka sendiri. Tetapi kepada para kultivator pengembara dan sekte lainnya, mereka tidak mengatakannya secara lisan. Mereka sungguh-sungguh berharap seseorang untuk melangkah maju dan menghancurkan 3 sekte. Mentalitas anggur asam ini, banyak orang memilikinya. Oleh karena itu, ketika semua orang melihat bahwa Liu Hong adalah orang pertama yang naik ke tingkat ketiga, masing-masing dari mereka seperti disuntik dengan stimulan, memuji dia ke langit. Ye Yuan saat ini mengikuti rutinitas, membunuh monster dan berlatih, terus menyerap dan mengubah energi esensi tanpa nama. Setelah sehari, badai energi esensi yang mengerikan melolong di dalam gerombolan binatang buas. Badai energi esensi sangat bergejolak, mencekik binatang iblis di dekatnya hingga mati secara berurutan. Setelah seharian disembelih, energi esensi tanpa nama di lautan energi esensi Ye Yuan sudah terakumulasi hingga seukuran 2 mangkuk.
Energi tanpa nama yang terkandung dalam tubuh Aurora Electric Lions jelas jauh lebih banyak daripada binatang iblis tingkat pertama. Ye Yuan hanya menggunakan waktu 1 hari dan terakumulasi ke sekitar energi esensi tanpa nama tingkat pertama. Setelah beberapa waktu, Ye Yuan menerobos ke transformasi laut tingkat keempat dengan lancar. Laut energi esensinya melonjak sekali lagi, mencapai keliling 150 kaki. Energi esensi tanpa nama ini memang luar biasa, dengan potensi energi esensi saya saat ini. Menang. Bahkan membunuh alam laut jiwa tingkat kedua, seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi ada celah yang sangat lebar antara batas kecil masing-masing alam laut jiwa. Meskipun saya menerobos ke transformasi laut tingkat keempat sekarang dan saya mungkin memiliki kekuatan untuk bersaing dengan laut jiwa tingkat ketiga, untuk bersaing dengan laut jiwa tingkat keempat, sama sekali tidak mungkin untuk menang. Ye Yuan memperkirakan kekuatannya saat ini. Selama ini, Ye Yuan pada dasarnya bisa melintasi alam utama untuk melawan musuh. Bahkan ketika menghadapi perbedaan antara 3 alam bawah dan 3 alam tengah, dia juga bisa mengabaikannya sepenuhnya. Tetapi dengan bertambahnya wilayah, keterbatasannya untuk melintasi batas pertempuran jelas menjadi semakin banyak juga. Perbedaan besar antara alam laut jiwa dan alam transformasi laut terlalu besar. Ye Yuan yang ingin menandingi laut jiwa tingkat keempat dengan transformasi laut tingkat keempat pada dasarnya tidak memiliki terlalu banyak harapan. Energi esensi tanpa nama ini sangat kuat, jika itu bisa meletus secara instan, itu mungkin bisa melukai mereka yang berada di alam laut jiwa tingkat keempat, tetapi energi esensi tanpa nama, menggunakan sedikit, akan membuat mereka sedikit lebih rendah, kecuali itu pilihan terakhir, lebih baik tidak menggunakannya. Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun energi esensi tanpa nama sangat kuat, masalah terbesarnya adalah tidak dapat diproduksi lagi. Terlepas dari bagaimana Ye Yuan menyerap energi esensi dunia luar, ia tidak memiliki cara untuk mengubahnya menjadi energi esensi tanpa nama. Energi esensi tanpa nama hanya bisa menjadi kartu truf, kecuali tidak ada alternatif lain, itu tidak dapat digunakan. Sebelumnya, Ye Yuan menggunakan lebih dari selusin tetes di level pertama, itu sudah membuatnya sakit hati yang luar biasa. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa menyapu Aurora Electric Lions ini. Orang lain memasuki level ketiga 2 hari sebelum saya. Selain 1 hari kemarin, 3 hari telah berlalu, mereka semua seharusnya sudah memasuki level ketiga. Saatnya menuju area pintu masuk ke tingkat ketiga. Batas waktu level kedua ini sama, 3 hari. Aku masih punya waktu 2 hari. Sosok Ye Yuan bergerak, Tausat Flowing Petals dieksekusi, dan dia bergegas menuju area pintu masuk ke tingkat ketiga. Setelah menerobos ke transformasi laut tingkat keempat, roh, ki, dan vitalitas Ye Yuan semuanya mencapai kondisi puncak. Laut energi esensinya 3 kali lebih besar jika dibandingkan dengan transformasi laut tingkat kedua. Dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan energi esensi, itu juga cukup untuk membunuh semua Aurora Electric Lions. 2 hari kemudian, Ye Yuan sekali lagi menjadi topik diskusi, karena dia tinggal 3 hari penuh di tingkat kedua sekali lagi. Orang lain sudah menerobos ke level kedua pada hari pertama dan menggunakan 2 hari untuk menerobos ke level ketiga, yang juga berarti bahwa Ye Yuan sekarang 3 hari lebih lambat dari mereka sekarang. Ada apa dengan Ye Yuan ini? Tinggal 3 hari penuh di tingkat kedua lagi. Dia tidak akan menganggap membersihkan pos pemeriksaan seperti liburan, kan? Bertanya-tanya apakah dia dapat menerobos ke level ketiga pada saat terakhir kali ini atau tidak. Ini, sangat sulit untuk mengatakannya. Jika dia masih bisa masuk di saat-saat terakhir kali ini, maka itu harus disengaja. Hanya saja, saya tidak tahu mengapa dia harus tinggal selama 3 hari penuh. Siapa tahu, waktunya akan segera tiba. Nama menghilang, cepat lihat apakah dia memasuki level ketiga atau tidak. Di sana, memang ada, apa yang dia coba lakukan, mengapa dia harus bersikeras untuk tinggal selama 3 hari penuh di setiap level. Kali ini, tidak ada yang meragukan apakah Ye Yuan memiliki kekuatan untuk melewatinya lagi. Pertama kali bisa dikatakan kebetulan, tapi masuk pada saat yang sama untuk kedua kalinya, itu jelas disengaja. Kecuali bahwa tidak ada yang tahu apa yang Ye Yuan coba lakukan. Bocah busuk ini, apa yang dia lakukan, menggoda dengan sensasi semacam ini setiap saat, bagaimana jika itu terlewatkan sedikit saja, bukankah itu akan menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya? Ren Xingchun terengah-engah sekali lagi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Mereka juga tidak bisa disalahkan untuk ini, lagi pula, tidak pernah ada orang yang akan melakukan hal bodoh semacam ini, membunuh semua binatang iblis di setiap level. Bahkan sekarang, tidak ada yang mengira Ye Yuan benar-benar melakukan hal seperti itu juga. Mereka merasa bahwa Ye Yuan pasti menemukan tempat untuk bersembunyi dan memanfaatkan sampai waktu terakhir sebelum melesat ke tingkat berikutnya. Tuan Kota Ren, tenanglah, Ye Yuan bukan orang yang sembrono. Dia melakukan ini pasti memiliki alasannya sendiri. Di pagoda surga luas ini,
Siapapun yang menyelesaikan putaran tercepat tidak dapat berjalan sampai akhir. Qi Hai mengingatkan Ren Xingchun, tiba-tiba muncul di sampingnya. Bab 557, Oh, Old Hai. Mungkinkah kamu tahu apa yang Ye Yuan lakukan di dalam? Melihat sikap Qi Hai, Ren Xingchun sedikit terkejut. Qi Hai sedikit tersenyum dan berkata, level Ye Yuan berbeda dari yang lain. Hal-hal yang dia lihat secara alami juga berbeda. Ada banyak binatang iblis di tingkat pertama dan tingkat kedua. Selain itu, binatang iblis ini bukanlah tubuh jasmani, tempat yang sangat baik untuk pelatihan dan penempaan. Jika dugaan saya benar, dia seharusnya meminjam binatang iblis ini untuk menempa dirinya sendiri. Itu sebabnya dia bertahan untuk memasuki level berikutnya setiap saat. Mata Ren Xingchun membelalak, meskipun dia sangat percaya diri pada Ye Yuan, bukankah ini terlalu dibesar-besarkan? Bahkan seniman bela diri alam laut jiwa tidak berani bertahan di level terlalu lama. Ye Yuan berani tinggal sendirian sampai waktunya hampir habis. Lebih jauh lagi, tanpa orang lain menjepit mereka, bagaimana dia bisa melewatinya sendirian? Hai tua, meskipun kekuatan Ye Yuan cukup bagus, bagaimanapun juga dia berada di alam transformasi laut, pelatihan di dalam seperti ini, saya khawatir energi esensinya tidak dapat dipertahankan, Ren Xingchun berkata dengan bijaksana. Kata-kata ini terdengar seperti kekhawatiran di permukaan, tetapi sebenarnya mencela bahwa Ye Yuan terlalu banyak bermain-main. Begitu banyak binatang iblis di dalam, jika energi esensinya habis dan dia tersingkir, betapa tidak adilnya masalah itu. Jika dia benar-benar tersingkir, lupakan dia, tuan kota ini, bahkan Ye Yuan sendiri juga tidak akan bisa menjaga wajahnya. Huhu, kamu orang tua ini kehilangan perhatianmu, lagi pula, cucumu ini, kamu sendiri mungkin masih belum banyak mengerti. Ye Yuan tampak sangat terburu nafsu saat melakukan ini, bahkan agak mengabaikan konsekuensinya. Tetapi setelah masalah ini, Anda akan menemukan bahwa dia sudah menghitung setiap hal. Dia menghentikan sekte Rumah Ungu, menahan cucu Qin Hong Tao, membasmi sekte jahat surgawi. Insiden mana yang tidak dilakukan setelah perencanaan? Tenang, bocah ini akan baik-baik saja, Qin Hong Tao berkata dengan sangat tegas. Ren Xingchun memikirkannya, tampaknya benar-benar seperti yang dikatakan Qi Hai. Pemahamannya tentang cucunya ini sangat menyedihkan. Tentu saja, ini juga terkait dengan Ye Yuan yang sengaja menjaga jarak dengannya. Emosi anak laki-laki ini bahkan lebih buruk darinya. Kedua orang sering bahkan tidak bisa melihat mata ke mata. Jika dia tidak menyerah pada akhirnya, bocah ini bahkan bisa membuat lubang di langit. Qi Hai sangat yakin dengan penilaiannya, tapi dia tidak berani bermimpi bahwa tujuan akhir Ye Yuan sebenarnya adalah untuk membunuh semua binatang iblis di satu level juga. Jika dia tahu apa yang Ye Yuan lakukan di dalam, tidak pasti apakah dia masih bisa begitu tenang. Setelah memasuki tingkat ketiga, Ye Yuan tiba-tiba menyadari bahwa itu jauh lebih luas. Dalam tingkat pertama dan tingkat kedua, itu padat dengan binatang setan, terutama tingkat pertama, kepadatan semacam itu hanya membuat orang merasa kulit kepala mereka kesemutan, angka-angka itu saja membuat orang merasa putus asa. Tetapi setelah Ye Yuan memasuki tingkat ketiga, dia tiba-tiba menemukan bahwa binatang iblis itu tampaknya tidak sebanyak sebelumnya. Dia sudah memasuki level ini untuk beberapa waktu dan sebenarnya bahkan tidak melihat satupun binatang iblis. Tidak mungkin binatang iblis ini dibunuh oleh orang lain, kan? Ye Yuan tertinggal 3 hari dari yang lain. Jadi, saat ini, level ketiga seharusnya sudah lama kosong dari orang lain. Seniman bela diri lainnya seharusnya sudah menyelesaikan ronde ketiga atau sudah dikeluarkan. Yang juga berarti bahwa saat ini di tingkat ketiga, hanya ada Ye Yuan saja. Satu-satunya orang aneh. Bahkan jika binatang iblis tingkat ketiga ini akan mengalami pengurangan, itu juga tidak dapat dikurangi sedemikian rupa, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Yuan berkata dengan tertekan. Karena dia tidak bisa bertemu binatang iblis, Ye Yuan hanya terbang menuju pintu masuk ke tingkat keempat. Ye Yuan juga agak menantikannya sekarang, karena setelah menyelesaikan level ketiga, akan ada hadiah sementara. Jika sebelum masuk, Ye Yuan benar-benar tidak akan menantikannya seperti itu. Karena metode kultivasi dan teknik bela diri dan yang lainnya, dia benar-benar tidak kekurangan satupun. Hanya Spirit Bristle 9 yang Divine Art sudah cukup baginya untuk berkultivasi ke Raja Ilahi Realm. Mengapa perlu mengambil tindakan berlebihan untuk mempelajari metode kultivasi lainnya? Bahkan jika dia tahu bahwa Lu Linfeng melonjak dari sini, level Lu Linfeng hanya sedikit lebih kuat darinya. Untuk benar-benar berbicara tentang ketertarikan, Ye Yuan hanya tertarik pada hal-hal setelah level ke-6. Tapi sekarang, pemikiran Ye Yuan benar-benar berubah. Pagoda surga luas ini terlalu mistis, untuk benar-benar memiliki hal semacam ini seperti energi tanpa nama. Lalu apa hadiah untuk 3 level pertama? Karena jalannya bebas dan tidak terhalang, kecepatan Ye Yuan sangat cepat, dia hanya menggunakan waktu 2 jam dan sudah akan mencapai pintu masuk tingkat keempat. Namun,
Semua yang ada di depan matanya membuat Ye Yuan terbelalak dan mulutnya ternganga. "Persetan denganku? Apa kau sedang mengerjaiku?" Ye Yuan melihat pemandangan di depan matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Pada saat yang sama, di ruang tanpa nama, sekelompok seniman bela diri sedang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Akhirnya melewati level ketiga dan bisa mendapatkan hadiah tahap pertama. Ya, meskipun peringkat binatang iblis hanya meningkat batas kecil dengan setiap putaran dibersihkan, rasanya lebih dari beberapa kali lebih kuat. Level keempat ini, aku tidak bisa menyelesaikannya apapun yang terjadi. Binatang pasir biru itu sangat sulit untuk dilawan. Saya hampir menyerah di tingkat ketiga. Jika saya bahkan tidak bisa melewati level ketiga, perjalanan ini akan dianggap sia-sia. Ya, Blue Sand Beast adalah eksistensi yang sangat tangguh di antara binatang iblis tier 3 juga. Meskipun beberapa dari kita adalah alam laut jiwas dikelilingi oleh begitu banyak Blue Sand Beast benar-benar cukup bagi kita untuk mati. Sangat jelas, level ketiga memberikan tekanan yang cukup besar pada alam laut jiwa ini. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana binatang iblis di setiap level hanya dibesarkan oleh batas kecil. Peningkatan tingkat kesulitan itu tidak sederhana. Menghadapi serangan tanpa henti, tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri itu, mereka juga akan kelelahan sampai mati. Kontrol Ye Yuan atas energi esensi begitu halus dan dia hampir membuat dirinya sendiri mati, apalagi orang lain. Lebih jauh lagi, binatang iblis ini bukanlah binatang iblis biasa. Kekuatan mereka di peringkat yang sama juga sangat tangguh. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang sesuai, mereka tidak akan bisa menembus pengepungan. Memasuki pagoda surga luas kali ini, total 300 orang masuk. Namun, saat ini hanya kurang dari 20 orang yang masih berada di dalam ruang tak bernama ini. Orang-orang ini semuanya sama, mereka semua adalah ahli alam laut jiwa. Seniman bela diri alam transformasi laut sudah dirusak oleh binatang iblis itu sampai tidak ada ampas yang tersisa. Satu-satunya seniman bela diri alam transformasi laut yang masih hidup hanyalah Ye Yuan saja. Tepat pada saat ini, sebuah suara kuno tiba-tiba terdengar. "Selamat datang di ruang warisan, selamat kepada semua orang karena berhasil menyelesaikan 3 tingkat pertama Fast Heaven Pagoda. Saya akan memberi Anda masing-masing hadiah yang sesuai dengan penampilan Anda di 3 level pertama." Guo Taokun adalah orang kedua yang memasuki ruang tanpa nama. Setelah memasuki ruang tanpa nama, dia telah menatap pintu masuk selama ini, ingin melihat siluet Ye Yuan. Tapi sayangnya, dia bahkan tidak melihat bayangan yang menakutkan sampai suara ini terdengar. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar gagal? Tapi bagaimana ini mungkin? Guo Taokun dan Qin Yan bertukar pandang, keduanya tampak linglung. Apa yang sebenarnya terjadi pada Ye Yuan, hingga benar-benar gagal? Bolehkah kami bertanya pada senior? Seharusnya masih ada salah satu dari kami yang belum datang, kan? Saat ini, Yin Yanhua tiba-tiba berbicara. Semua orang terdiam. Mereka semua tahu siapa yang dibicarakan Yin Yanhua. Dia berbeda dari kalian, kata suara itu, setelah merenung sejenak. Bab 558, Brengsek. Apakah ini kejutan hadiah di level ini? Begitu banyak banteng berlian lapis baja di sini hanya untuk menungguku. Hanya melihat pemandangan di depan matanya, Ye Yuan akhirnya tahu mengapa dia tidak bertemu dengan binatang iblis di sepanjang jalan. Semua binatang iblis sudah berkumpul di sini, menunggu dalam formasi pertempuran. Di depan Ye Yuan, itu semua adalah kawanan banteng hitam besar sejauh mata memandang, membentang hingga tak terbatas. Banteng hitam besar ini berkobar karena amarah dan mendidih dengan niat membunuh seolah-olah mereka telah lama menunggunya. Tentu saja, Ye Yuan saat ini masih tidak menyadari bahwa yang sebelumnya ditemui orang-orang itu adalah semua Blue Sand Beast dan bukan Armored Diamond Bulls. Banteng berlian lapis baja ini termasuk dalam kategori keberadaan yang sangat tangguh di antara binatang iblis tier 3. Kulit banteng hitam besar ini kasar, mereka memiliki daging yang tebal, serangan biasa tidak bisa menembus pertahanan mereka. Dalam keadaan normal, bahkan seniman bela diri manusia real formasi kristal puncak tidak memiliki cara untuk menembus pertahanan tier 3 Armored Diamond Bulls tingkat menengah juga. Orang bisa membayangkan betapa anehnya binatang iblis ini. Lebih penting lagi, jenis binatang iblis ini bahkan memiliki kebiadaban spesies banteng, kekuatan ofensifnya sangat tangguh. Seniman bela diri biasa, bahkan jika mereka tergores, hasilnya juga akan sangat buruk. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat banteng berlian lapis baja itu hanyalah binatang iblis tier 3, bagi mereka yang berada di alam transformasi laut dan alam laut jiwa, mereka tidak layak disebut sama sekali. Namun, banteng berlian lapis baja yang menutupi langit dan menutupi bumi adalah masalah yang sama sekali berbeda. Jika apa yang orang-orang itu temui sebelumnya adalah Armored Diamond Bulls, akan sangat bagus jika 5 orang berhasil melewatinya. Justru karena dia tahu kehebatan banteng berlian lapis baja ini,
Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah dan memiliki segudang kata-kata kotor mengalir di kepalanya. Jika dia bisa menggunakan pil obat, Ye Yuan tidak akan takut sama sekali dengan banteng liar ini, tetapi tanpa dukungan pil obat, hasilnya sulit dikatakan. Ini adalah gambar yang sangat spektakuler. Di satu sisi ada kawanan banteng hitam besar menutupi langit dan menutupi bumi, di sisi lain adalah seorang pemuda yang lemah. Dampak visual dari gambar ini sangat kuat, kedua belah pihak membentuk kontras yang kuat. Ye Yuan di depan lautan banteng berlian lapis baja ini adalah keberadaan yang lemah seperti perahu dayung kecil, yang mungkin terbalik kapan saja. Namun, membunuh banteng besar yang mengamuk ini seharusnya bisa mendapatkan energi esensi tanpa nama yang cukup besar kan? Saat dia berkata, Ye Yuan mengeluarkan pedang Xuanying dan mengumpulkan kekuatannya, menunggu untuk bergerak. Ayo, banteng besar yang mengamuk, Ye Yuan berteriak dengan jelas, tebasan setengah bulan membelah dengan dominan. Mengaum, suara menderu yang bergema di seluruh langit dipancarkan dari mulut banteng ini, bergetar sampai gendang telinga Ye Yuan sakit. Pada saat yang sama Ye Yuan mengangkat pedangnya, banteng berlian lapis baja itu juga bergerak. Mereka menyerbu ke arah Ye Yuan tanpa mempedulikan apapun, cara yang mengesankan itu benar-benar bisa menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Half Moon Slash tertancap dekat tanah dan terbang ke arah banteng berlian lapis baja, membelah sebuah celah besar di tanah. Tempat-tempat di mana Half Moon Slash lewat, banteng berlian lapis baja benar-benar hancur dan musnah. Hanya satu gerakan dan beberapa ratus banteng berlian lapis baja terbunuh. Tapi sayangnya, beberapa ratus bahkan tidak dihitung sebagai sehelai rambut dari 9 lembu hingga kawanan banteng yang begitu besar. Ye Yuan sangat tidak puas dengan efek dari serangan ini. Pertahanan banteng buas besar ini sama sekali tidak biasa. Jika mereka adalah binatang iblis lainnya, serangan ini harusnya mampu menebas sampai 1000. Jika dia menyerang seperti ini, pengeluaran energi esensinya akan jauh lebih ganas. Meskipun lautan energi esensinya saat ini telah meluas hingga keliling 150 kaki, kekuatan binatang iblis juga meningkat pesat. Jika dia terus mengeluarkan energi esensi seperti ini, dia juga tidak akan bisa menerimanya. Kulit kasar dan daging tebal, memang, tidak mudah untuk dihadapi. Ye Yuan menghela nafas dengan perubahan emosi. Serangan banteng hitam besar ini, Ye Yuan tidak terlalu peduli. Dia telah memahami konsep aliran angin. Dalam keadaan seperti itu, lebih mudah untuk menghindari serangan banteng hitam besar itu. Banteng hitam besar ini tidak bisa menyentuhnya. Masalahnya adalah berapa banyak konsumsi energi esensinya. Kecuali tidak ada alternatif lain, Ye Yuan tidak ingin menggunakan energi esensi tanpa nama. Menghabiskan energi esensi tanpa nama di tempat seperti itu benar-benar sangat disesalkan. Dia tidak khawatir tentang serangan banteng hitam besar ini sekarang, tapi begitu energi esensinya habis, serangan banteng hitam besar ini akan sangat menakutkan. Ye Yuan membantai banteng berlian lapis baja tanpa henti saat dia melakukan tindakan balasan. Di ruang warisan, para seniman bela diri itu terlihat kosong. Berbeda dari kita, maksudnya itu apa? Mungkinkah Ye Yuan masih belum tersingkir sekarang, dan dia masih di tengah menyelesaikan putaran? Tidak mungkin kan, sudah 6-7 hari telah berlalu di sini. Dia seharusnya berada di level ketiga sekarang, kecepatan pembersihannya sangat lambat, dia bahkan tidak setara dengan kita. Sangat jelas, orang-orang ini semua tahu bahwa orang misterius dan Yin Yan Hua berbicara tentang orang yang sama yaitu Ye Yuan. Namun, penilaian orang misterius itu membuat orang-orang ini sangat tidak senang. Jika Ye Yuan masuk lebih dulu dari mereka, maka lupakan saja, tapi sekarang sangat jelas bahwa Ye Yuan lebih rendah dari mereka. Bahkan jika dia tidak tersingkir, apa yang bisa dijelaskan oleh kecepatan clearing yang lambat itu? Dalam pemikiran orang-orang ini yang berasal dari pengalaman, siapapun yang memasuki level berikutnya lebih cepat, lebih baik, tidak ada yang cukup bodoh untuk tetap tinggal untuk membunuh semua binatang iblis dalam satu level. Mendengar penilaian orang misterius itu, Liu Hong juga sedikit mengernyit. Sebelum datang ke Fast Heaven Pagoda, dia sudah merencanakannya dengan baik. Kali ini, dia harus mengejutkan semua orang dalam satu gerakan, dan mengalahkan murid kepala 3 sekte. Sekarang, dia menyelesaikan putaran 2 kali berturut-turut, dia adalah orang pertama yang memasuki level berikutnya. Dan persaingan di belakang, dia percaya bahwa dia tidak akan kalah juga. Tapi sekarang, apa artinya ini? Bocah bernama Ye Yuan itu tidak ada di sini sama sekali. Mungkinkah Ye Yuan bahkan lebih luar biasa darinya? Liu Hong adalah seorang kultivator kelana yang sangat berbakat. Setelah sektenya dihancurkan, dia memperoleh warisan ahli puncak alam pelintas ilahi secara kebetulan. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah berkultivasi dengan pahit dalam pengasingan tertutup selama ini dan akhirnya memperoleh tingkat pencapaian tertentu. Kebetulan, 3 sekte membuka Fast Heaven Pagoda kali ini.
Liu Hong secara alami harus datang dan mencobanya untuk maju lebih jauh. Cakrawalanya sangat tinggi sekarang dan sudah lama bukan murid sekte kecil itu. Tujuan Liu Hong saat ini sangat jelas, dia ingin naik ke alam ilahi. Tepat pada saat ini, 3 sekte juga membuka pagoda surga luas. Ini hanyalah kesempatan yang dikirim oleh dewa. Bahkan surga menginginkanku, Liu Hong, untuk terbang ke langit dengan satu lompatan. Apa alasan saya, Liu Hong, harus menolak? Ini adalah reaksi pertama Liu Hong setelah mendapatkan berita ini. Dalam pandangan Liu Hong, pagoda surga luas ini secara khusus dibuka untuknya. Kalau tidak, mengapa tidak dibuka cepat atau lambat, tetapi dibuka untuk umum tepat pada saat kritis dia keluar dari pengasingan? Masa-masa sulit menciptakan pahlawan, dia pasti pahlawan yang diciptakan oleh era ini. Tapi apa arti dari kata-kata yang diucapkan oleh orang misterius ini? Mungkinkah Ye Yuan ini sebenarnya lebih istimewa darinya? Liu Hong telah berada dalam pengasingan tertutup selama ini, dia sangat tidak tahu tentang berita dan sama sekali tidak tahu seperti apa keberadaan Ye Yuan itu. Di matanya, murid kepala 3 sekte adalah target yang harus dia lewati. Senior, aku bertanya-tanya bagaimana dia berbeda dari kita. Bahkan sejak memasuki Fast Heaven Pagoda, Liu Hong telah bergerak sendirian sepanjang waktu. Tapi kali ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersuara. Namun, ketika dia membuka mulutnya, trio Qin Yan semua memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Bab 559, berbeda bagaimana? Hanya trio Qin Yan yang secara pribadi mengalami teror Ye Yuan yang tahu betapa mengerikannya Ye Yuan. Orang lain, termasuk semua alam laut jiwas yang hadir, hanya mendengar tentang Ye Yuan dari mulut orang lain. Orang-orang ini semua adalah anak-anak surga yang tak terkalahkan. Siapa yang benar-benar akan diyakinkan oleh seorang jenius yang baru saja mereka dengar sebelumnya? Apalagi yang disebut jenius ini bahkan jauh lebih lambat dari mereka untuk memasuki ruang warisan. Kalian semua tidak perlu bertanya lagi. Ketika saatnya tiba, kalian pasti akan tahu. Sekarang, bersiaplah untuk menerima hadiahnya. Suara hampa orang misterius itu terdengar sekali lagi seolah-olah tidak tertarik menjawab pertanyaan Liu Hong sama sekali. Tepat pada saat ini, beberapa lusin aliran cahaya ditembakkan dari udara, menggantung di depan semua orang. Setelah beberapa saat, cahaya memudar. Semua jenis hadiah dijatuhkan di depan mata mereka dengan tenang. Orang lain membuang masalah Ye Yuan ke belakang pikiran mereka dengan sangat cepat. Tidak peduli seberapa mengerikan Ye Yuan, itu tidak ada hubungannya dengan mereka sedikit pun. Tapi hadiah ini nyata. Haha, ini adalah metode kultivasi tingkat 5, itu bisa berkultivasi sampai ke puncak alam pelintas ilahi. Metode kultivasi ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan metode kultivasi utama sekte kita, itu bisa digunakan sebagai harta tertinggi sekte. Ini, pil 3 Dewa 9 Tangisan efeknya adalah, meningkatkan meridian, meningkatkan kecepatan kultivasi 10%, haha, benar-benar mengambil harta karun, pil obat dengan efek seperti itu tidak pernah terdengar, terlalu menentang surga. Ini adalah artefak yang mendalam, meskipun itu adalah artefak mendalam tingkat rendah, kualitasnya sangat tinggi. Pada harta karun ini, semuanya memiliki tato sederhana, memberitahu para seniman bela diri ini fungsinya. Cara orang-orang ini melihatnya, imbalan ini sudah sangat luar biasa, hanya metode kultivasi yang sudah jauh lebih kuat dari sekte mereka. Hal-hal ini semua adalah keberadaan yang sangat menentang surga ketika dibawa keluar, pantas saja pencapaian terakhir orang-orang yang keluar dari sini semuanya luar biasa. Tapi harta ini jelas memiliki perbedaan baik dan buruk juga. Sebagai perbandingan, metode kultivasi adalah yang terbaik, pil obat adalah yang kedua, dan terakhir, senjata adalah yang paling buruk. Metode kultivasi dapat dianggap sebagai harta warisan. Seniman bela diri ini mengeluarkannya bahkan bisa mendirikan sebuah sekte. Pil obat dapat membantu kultivasi, terutama pil obat yang meningkatkan meridian, ini hanyalah harta yang menantang surga. Sedangkan untuk senjata, itu hanyalah objek eksternal, meski bisa meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, itu pada akhirnya hanyalah bantuan. Kecakapan seniman bela diri akhirnya mengandalkan diri sendiri. Tentu saja, jika seseorang begitu kuat, memiliki senjata yang menentang surga tentu saja merupakan sesuatu yang berlebihan. Qin Yan, apa itu milikmu? Tanya Guo Taokun, teknik bela diri Anda. Punyaku juga teknik bela diri, selain itu, sepertinya itu adalah teknik bela diri yang dibuat khusus untukku, Guo Taokun berkata dengan agak bersemangat. Bagi mereka, kecuali itu adalah metode kultivasi kelas yang menentang surga, jika tidak, mereka tidak akan menyukainya sama sekali. Tetapi teknik bela diri berbeda, teknik bela diri yang kuat bahkan bisa meningkatkan kekuatan tempur mereka beberapa kali lipat. Dan mereka berempat termasuk Liu Hong semuanya memperoleh teknik bela diri. Meskipun Liu Hong mengalahkan Guo Taokun mereka semua, perbedaannya sangat kecil. Meskipun Liu Hong tangguh, dalam hal kekuatan tempur,
dia mungkin tidak lebih kuat dari Guo Taokun mereka semua. Adapun secara spesifik, tanpa melalui pertarungan, tidak ada cara untuk berspekulasi. Sebuah tato batu raksasa turun dari langit dan mendarat di ruang warisan. Tato surga yang luas ini adalah tato surga yang luas. Akhirnya keluar, melihat tato itu, seorang seniman bela diri segera berteriak dengan gelisah. Ketika trio Qin Yan melihat tato ini, mereka juga agak bersemangat. Baiklah, laju aliran waktu di sini adalah 1/15 dari dunia luar. Anda semua memiliki waktu 1 hari untuk merenungkan Fast Heaven Stele. Berapa banyak yang dapat Anda pahami akan bergantung pada kekayaan Anda. Setelah 15 hari, Anda semua akan secara otomatis memasuki level keempat. Jika Anda ingin mempelajari Fast Heaven Stele lagi, Anda harus menyelesaikan level ke-6. Kalian mencoba yang terbaik. Ketika orang misterius itu selesai berbicara, dia tidak bersuara lagi. Tapi yang lain sudah tidak tertarik untuk mengganggunya. Waktu untuk merenungkan Fast Heaven Stele terlalu berharga. Tidak ada 1 detik pun yang bisa disia-siakan. Untuk sementara waktu, ruang warisan sunyi senyap, mereka semua mulai merenungkan Fast Heaven Stele. Ketika yang lain sedang mempelajari Fast Heaven Stele, Ye Yuan saat ini berada dalam panasnya pertempuran di tingkat ketiga. Azure di Perfloating Zero Sword, Myriad Rain Sword Blades, Ye Yuan menggeram, 10.000 bilah pedang melesat menuju kawanan banteng hitam seperti tetesan air hujan. Kekuatan Myriad Rain Sword Blades terlalu tirani. Satu gerakan ke bawah ini mirip dengan angin yang menyapu daun-daun yang berguguran. Gelombang banteng berlian lapis baja berubah menjadi abu terbang. Laut energi esensi Ye Yuan saat ini sudah 3 kali lebih besar dari sebelumnya. Tapi gerakan ini masih menghabiskan hampir 1/3 dari energi esensinya. Langkah ini sangat kuat, itu hanya menghabiskan terlalu banyak energi esensi. Energi esensi 1/3 bahkan lebih dari total energi esensi saat dia melawan Dai Yuhen. Kekuatan jurus ini bisa dilihat sekilas, banteng berlian lapis baja itu dieluk-elukan sebagai kebal terhadap pedang dan tombak, tapi di bawah gerakan Ye Yuan ini, itu seperti kertas, mereka sama sekali tidak mampu menahannya bahkan sedikit pun. Bilah pedang langsung menembus sebelum secara bertahap menghilang. Kekuatan bentuk padat dari esensi yang terkumpul bukanlah yang bisa ditahan oleh binatang iblis tingkat 3 ini. Pedang ini menebas, kemungkinan besar puluhan ribu banteng berlian lapis baja langsung terbunuh. Tapi masalahnya adalah banteng berlian lapis baja ini sama sekali tidak memiliki kesadaran mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang disebut takut. Tempat banteng hitam besar yang terbunuh itu dengan cepat diisi oleh rekan mereka yang menyerang Ye Yuan sekali lagi tanpa takut mati. Ye Yuan tersenyum tipis dan juga tidak menyerang. Sosoknya bergerak, berkibar seperti selembar kertas. Tidak peduli seberapa ganas serangan banteng yang mengamuk itu tidak bisa menyentuh sudut lengan bajunya. Meskipun anugerah alami banteng berlian lapis baja sangat luar biasa, dalam hal menghindari, bagaimana mereka bisa disebutkan dalam nafas yang sama dengan Ye Yuan yang memahami maksud sejati dari aliran angin. Ye Yuan bola-balik di dalam kawanan banteng, seperti ikan di air. Pada saat ini, Ye Yuan menggunakan niat sejati aliran angin dalam konsep angin dan niat sejati transmisi dalam konsep api pada saat yang sama, menurunkan konsumsi energi esensi seminimal mungkin. Pada saat yang sama, Spirit Bristle Nine yang Divine Art di dalam tubuhnya berputar hingga batasnya, memulihkan energi esensi dengan gila-gilaan. Persis seperti ini, lautan energi esensi Ye Yuan perlahan pulih. Kira-kira sebagian besar dari 1 jam kemudian, pengeluaran Ye Yuan sebelumnya akhirnya selesai diisi ulang. Oleh karena itu, Ye Yuan menggunakan pedang Suanying, Myriad Rain Sword Blades dirilis sekali lagi. Gelombang banteng berlian lapis baja runtuh lagi. Ini adalah metode yang dipikirkan Ye Yuan pada akhirnya, karena pil obat tidak dapat digunakan, maka dia akan menyerap energi esensi sendiri untuk pulih. Pada saat ini, aspek kuat dari metode kultivasi Ye Yuan terwujud. Bagaimana mungkin metode kultivasi biasa dapat mengisi kembali energi esensi yang dikeluarkan dalam waktu sesingkat itu? Selanjutnya, pada saat yang sama Ye Yuan sedang mengisi energi esensi, dia masih mengeluarkan sebagian darinya untuk mempertahankan teknik gerakannya. Energi esensi di dalam Fast Heaven Pagoda ini sangat berlimpah. Ye Yuan menyerapnya dengan kemampuan tinggi, hanya dalam waktu 1 jam dan itu akan mengisi sepenuhnya. Sama seperti ini, setiap bagian yang lebih besar dari 1 jam berlalu, Ye Yuan akan menembakkan Myriad Rain Sword Blades 1 kali, membunuh sekelompok besar banteng berlian lapis baja. Bab 560, selama 3 hari ini, saraf Ye Yuan berada dalam kondisi yang sangat tegang sepanjang waktu. Dia mempertahankan operasi tanpa henti dari 2 jenis niat sejati di bawah kondisi hati setenang air, dan dia juga memutar Spirit Bristle Nine yang Divine Art hingga batasnya. Beban ini bukanlah jenis kesulitan biasa, itu lebih dari sekedar sulit. Jika dia tidak mendapat dukungan dari alam hati setenang air Heart, dia pasti sudah menyerah sejak lama.
Melihat batas 3 hari akan segera tercapai, banteng berlian lapis baja di depan Ye Yuan akhirnya hanya tersisa dengan gelombang terakhir. Sampai jumpa, banteng besar yang mengamuk pada saat ini. Ye Yuan mendorong Myriad Rain Sword Blades hingga batasnya, langsung mengeluarkan sebagian besar energi esensinya. Setelah serangkaian pembantaian, seluruh level ketiga akhirnya tenang. Banteng besar yang mengamuk ini sangat sulit untuk dilawan. Tapi hasil panenku kali ini juga luar biasa besar. Terlepas dari energi tanpa nama itu, Ye Yuan mengoperasikan begitu banyak keterampilan dengan intensitas tinggi, keuntungan yang didapat tentu juga tidak sedikit. Mengabaikan dua niat sebenarnya, pemahamannya menjadi lebih dalam. Apa yang membuat Ye Yuan sangat gembira masih merupakan ranah hati. Dia merasa bahwa alam hati setenang airnya sudah mendekati kemacetan, maju selangkah lebih maju dan itu akan menjadi alam hati setenang batu monolit. Terobosan ranah hati sangat sulit, jika tanpa peluang yang sesuai, tidak menerobos seumur hidup juga merupakan suatu kemungkinan. Kemacetan ini tidak mudah untuk dilintasi, kata Ye Yuan dengan desahan emosional. Seseorang akan menjadi serakah setelah merasakan manfaatnya. Alam hati setenang air realem telah membawa terlalu banyak manfaat dan bantuan untuk Ye Yuan. Oleh karena itu, ketika dia melihat harapan untuk mencapai alam hati seperti monolit sekarang, dia secara alami sangat berharap untuk dapat menerobos. Namun, meskipun hati setenang air realem menuju heart-like monolith terlihat selangkah lagi, banyak raja ilahi tidak dapat melewatinya. Langkah ini terlalu sulit, lupakan saja. Biarkan alam mengambil jalannya. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Ketika kesempatan tiba, seseorang secara alami akan menerobos. Untuk dapat mengolah alam hati seperti air tenang hingga tahap ini, itu sudah sangat beruntung. Mengikuti terobosan di ranah hati, Ye Yuan juga menjadi lebih berpikiran terbuka tentang hal-hal seperti itu. Beristirahat sebentar, Ye Yuan menuju pintu masuk menuju ruang warisan. Cepat lihat, Ye Yuan juga memasuki ruang warisan. Mengikuti hilangnya nama Ye Yuan, seseorang berteriak. Mereka awalnya tidak optimis tentang Ye Yuan dan tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar akan mencapai langkah ini dengan bertahan sendirian. Jenius yang tak tertandingi adalah jenius yang tak tertandingi. Terlepas dari di mana, seseorang tidak boleh memandang rendah dirinya, jika tidak, wajah seseorang akan ditampar. Orang-orang yang awalnya berencana untuk menonton lelucon itu diam-diam juga muram di hati mereka. Meskipun kecepatan clearing Ye Yuan lambat, dia akan selalu berhasil melewatinya di saat-saat terakhir. Ini jelas dilakukan dengan sengaja olehnya. Orang lain sudah lama keluar dari ruang warisan dan memasuki tingkat keempat, dengan kekuatan Ye Yuan. Menyelesaikan 3 ronde pertama bukanlah sesuatu yang mengesankan, beberapa orang berkata dengan sinis. Sejak mereka tahu bahwa Ye Yuan melakukannya dengan sengaja, orang-orang yang awalnya skeptis tidak lagi meragukan kekuatan Ye Yuan. Yang membuat mereka penasaran adalah mengapa Ye Yuan ingin melakukan ini. Saat Ren Xingchun melihat pemandangan ini, senyum di wajahnya tidak bisa ditahan lagi, sudut mulutnya melengkung oleh lengkungan kecil. Orang-orang City Lord Manor sudah tersingkir, sekarang, hanya ada Ye Yuan saja. Tapi Ye Yuan adalah kartu truf terbesar City Lord Manor. Sejak mendengar kata-kata Qihai, Ren Xingchun sudah sangat yakin bahwa Ye Yuan adalah kuda hitam terbesar dari pewarisan Fast Heaven Pagoda kali ini. Tidak, bagaimana Ye Yuan bisa menjadi kuda hitam? Dia awalnya yang terkuat, kalian memuji apapun Liu Hong ke langit. Berikan beberapa hari lagi dan saksikan Ye Yuan menamparkan wajah Anda satu persatu untuk Anda lihat. Biarkan Anda semua melihat apa yang disebut jenius sejati. Ren Xingchun baru saja berseri-seri dengan bangga pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba, seseorang berseru, cepat lihat nama Ye Yuan menjadi warna emas, apa yang terjadi di sini? Teriakan ini segera mengejutkan semua orang, nama menjadi emas, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang sebenarnya dilakukan Ye Yuan, hingga namanya benar-benar menjadi emas? Kerumunan melihat ke arah nama Ye Yuan. Memang, mereka menemukan bahwa nama Ye Yuan menjadi warna emas di sepuh, itu sangat mempesona. Bahkan jika dia masih berada di ruang warisan sekarang dan berada di tempat terakhir, cahaya itu juga tidak bisa disembunyikan. Perubahan tak terduga ini membuat semua orang sangat terkejut, terutama leluhur tua 3 sekte, wajah mereka semua menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Dari 3 sekte yang didirikan hingga hari ini, mereka telah mengirim banyak murid jenius ke pagoda langit luas ini, tetapi situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Ning Yixian, Qin Hongtao, dan Jing Xuan, ketiganya saling bertukar pandang, terbukti, mereka tidak tahu apa yang terjadi juga. Akhirnya, ketiga orang itu memfokuskan pandangan mereka pada Qihai. Senioritas Qihai bahkan lebih tua dari mereka. Selanjutnya, pemahaman Qihai tentang Endless World benar-benar di atas mereka bertiga. Bahkan jika Qihai tidak tahu apa yang terjadi, maka tidak ada yang tahu.
Ekspresi Qihai berubah menjadi kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat dia bergumam. Ini, tidak bisa kan, bagaimana ini mungkin? Hai tua, apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan nama Ye Yuan? Qin Hong Tao bertanya dengan cemas. Semua orang menatap Qihai, ingin mendengar jawaban seperti apa yang akan dia berikan. Peristiwa aneh semacam ini, hanya Old Hai, ahli tingkat master yang ulung ini, yang tahu apa yang sedang terjadi. Qihai tidak menjawabnya, tetapi dia terdiam untuk waktu yang lama, sepertinya mencerna masalah ini. Hanya setelah beberapa waktu, Qihai menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, "Saya tidak menyangka legenda itu ternyata benar." Orang-orang di samping sudah sangat cemas. Bisakah diri Anda yang lebih tua tidak berhenti ketika berbicara? Apakah mengatakan hal-hal sampai akhir dalam satu nafas membunuh Hemu? Qihai memandang semua orang dan berkata agak tidak percaya. Legenda mengatakan bahwa hadiah warisan pagoda surga luas ini diberikan sesuai dengan tingkat penyelesaian penantang. Semakin tinggi tingkat penyelesaiannya, semakin besar juga hadiah yang didapat. Sebenarnya masih ada pepatah seperti itu. Pembukaan putaran Fast Heaven pagoda ini tidak bersaing siapa yang pertama bergegas ke tingkat berikutnya. Selama ini, kita bersaing seperti ini, kata tetua 3 sekte dengan terkejut. Sebenarnya, bukan hanya dia, semua orang yang hadir di sini semua berpikir seperti itu. Oleh karena itu, melihat Ye Yuan selalu menjadi yang terakhir yang berhasil menyelesaikan ronde setiap kali, mereka sudah lama pesimis tentang Ye Yuan. Alasan mengapa orang-orang ini mengejar Liu Hong justru karena dia adalah orang pertama yang bergegas ke level berikutnya setiap saat. Dalam pemahaman normal, Liu Hong adalah orang nomor 1 dalam kumpulan orang ini, bahkan murid kepala 3 sekte juga tidak bisa dibandingkan. Tetapi mendengar Qihai berkata demikian sekarang, mereka menemukan bahwa tampaknya tidak demikian. Bahkan Qihai mengatakan bahwa itu adalah legenda, siapa yang tahu apakah itu asli atau palsu. Qihai tersenyum pahit dan berkata, "Sebenarnya, aku juga berpikir seperti itu selama ini. Tapi entah bagaimana aku merasa bahwa metode pembersihan yang kita pikirkan adalah kesalahan yang sangat parah sekarang." Old Hai, bisakah kamu membersihkannya? Ini semua diturunkan oleh nenek moyang kita. Bagaimana bisa salah? Karena ini salah. Lalu metode clearing seperti apa yang benar? Ning Yixian berkata dengan bingung juga. Ekspresi Qihai membeku, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, metode clearing yang benar bukanlah bersaing dalam kecepatan tetapi bersaing dalam jumlah binatang iblis yang terbunuh. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a